bisa dipungkiri, hampir semua kegiatan kita menjadi semakin mudah karena adanya bantuan dari aplikasi-aplikasi gratis yang kita gunakan. Mulai dari dompet, bank, dan kalender yang serba digital, rute perjalanan, sosial media, hingga aplikasi yang dapat mengetahui spesifikasi perangkat yang kita gunakan. Tanpa disadari, kita telah memberikan informasi tentang data pribadi seperti lokasi, preferensi belanja, pola konsumsi, bahkan aktivitas sehari-hari kepada perusahaan pengendali data yang dapat mempengaruhi mulai dari pola pikiran, kebiasaan, hingga emosi kita. Kumpulan-kumpulan data yang telah dihasilkan dari penggunaan aplikasi akan diolah oleh Big Data Surveillance dengan kombinasi Computational Psychology. Hasil olahan data tersebut akan menghasilkan data psychographics dan demographics yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Bahkan, penggunaan nama samaran, identitas palsu, atau data lain yang mengada-ada tidak akan berpengaruh bagi perusahaan pengendali data dalam mengidentifikasi seseorang. Dari 212,9 juta masyarakat Indonesia yang terhubung ke internet, sebanyak 167 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial dengan rata-rata waktu akses hingga 8 jam per hari. Dan kehadiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi saat ini bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi juga berlaku sebagai bentuk komitmen suatu organisasi agar menjaga kepercayaan publik. Halo X-People, selamat datang di Sharings. X-People tahu nggak sih, tanpa kita sadari, di setiap harinya kita sering loh menyebarkan data pribadi kita. Contohnya, saat kita mengikuti giveaway, kita pasti akan mengisi nama lengkap, terus kemudian nomor HP, alamat email, bahkan sampai ke NIK tanpa mengetahui keabsahan penyelenggara. Emang X-People yakin data-data X-People akan aman? Bahkan nih X-People, pada saat kita mengakses aplikasi mobile banking menggunakan jaringan Wi-Fi tanpa VPN, data pribadi kita itu bisa bocor loh dan bisa dicuri. Nah, ngomongin tentang data pribadi dan mobile banking, di episode sharing sekali ini, saya Lila sebagai hostnya akan membahas mengenai data pribadi bersama narasumber kita, yaitu Bapak Didi Partono Rudiarto. Kita akan membahas mengenai data pribadi, mulai dari resikonya, cara melindungi data, kemudian aturan-aturan pelindungan data pribadi di sektor perbankan. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Didi Partono Rudiarto. Halo Pak, selamat datang. Terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kesibukannya hari ini apa Pak? Oh, sekarang ini lagi banyak mempromosikan tentang pelindungan data pribadi. Oh, tentang pelindungan data pribadi. Berarti Ya. Membahas tentang data pribadi yang tadi sudah saya bahas di awal ya Pak? Iya, betul. Oke, sudah siap Pak atas pertanyaan X-People nih Pak? Ya. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, mungkin boleh dijelasin Pak, sebenarnya tentang data pribadi itu apa sih Pak? Oke, kalau pengertian tentang data pribadi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan, ya. Data, saya ulang lagi ya, data tentang orang perseorangan. Jadi itu tentang Lila, tentang saya, tentang siapapun yang, ini ada kata-kata yang bisa diidentifikasi atau teridentifikasi baik secara online maupun secara manual atau non-online. Itulah data pribadi. Jadi data pribadi adalah data tentang orang perseorangan. Jadi tentang saya sebagai individu, segala sesuatu tentang saya, itu namanya orang perseorangan. Itu namanya data pribadi. Ya. Data-data yang masuk ke dalam kategori data pribadi itu apa aja Pak? Oke, lagi-lagi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ada dua, ya.
yaitu yang pertama adalah data umum, Ya. ya. Yang kemudian yang kedua adalah data spesifik. Data umum sebagai contoh misalkan nama lengkap, kewarganegaraan, alamat, tanggal lahir, apalagi ya, kota kelahiran mungkin, pekerjaan, itu data umum. Jadi karena data-data itu bisa merujuk kepada orang perseorangan atau ke saya atau ke individu, baik digunakan secara sendiri data itu ataupun dikombinasikan dengan data-data yang lain. Itu data umum. Kalau data spesifik itu adalah data-data yang bersifat sensitif terhadap seorang perseorangan. Misalkan data riwayat kesehatan atau data kesehatan, data genetik, ya, Mbak Lila turunannya siapa dan lain sebagainya. Data biometrik, nih sidik jari kita, retina mata, face ID. itu. Kemudian data keuangan pribadi, kita gajinya berapa, belanjanya apa, pengeluarannya kemana aja, kayak gitu. Lebih spesifik ya Pak? Spesifik. Data anak kalau yang udah punya anak. Kemudian data catatan kriminal kalau orang itu pernah tersangkut di dalam kasus-kasus kriminal. Itu kira-kira jenis data pribadi. Nah, kalau misalnya terhadap resiko Pak, jika misalnya terjadi kebocoran data nasabah, apalagi di bank ini Pak, kan sekarang suka banyak telepon-telepon masuk, bahas-bahas bawa-bawa nama banknya, gitu kan Pak, itu gimana Pak? Nah, itu risiko itu akan terjadi ketika si instansi yang bersangkutan, entah itu bank atau apapun, yang di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu disebut sebagai pengendali data, itu tidak menerapkan keamanan kerahasiaan sesuai yang dituntut oleh undang-undang, dan itu bisa bocor. Pasti risikonya akan banyak karena data itu kemudian bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang ya tanpa izin orang yang bersangkutan, dan biasanya identifikasinya itu mendekati akurat atau boleh dibilang sangat akurat. Kemudian itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan tujuan awalnya data itu dikumpulkan. Nah, itu risikonya. Dengan risiko itu bisa macam-macam, termasuk ke hal-hal yang memang sekarang ini sedang dilawan oleh pemerintah, yaitu judi online, pinjaman online yang ilegal dan lain sebagainya. Nah, dari resiko yang misalnya kemungkinan besar akan terjadi, ada nggak Pak cara yang harus dilakukan oleh sektor perbankan untuk dapat melindungi data pribadi dan data nasabahnya? Ya, pertama-tama tentunya sektor perbankan yang dalam ini mewakili sebagai pengendali data dan diberikan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dari subjek data, yaitu orang perorangan, harus mengetahui apa isi undang-undang itu dan bagaimana cara kerjanya. Dan untuk bisa mengetahui itu, kita harus mengetahui apa itu data pribadi, apa itu prinsip-prinsip di dalam memproses data pribadi, siapa saja aktornya, lalu kemudian berbagai macam hal yang mewajibkan perbankan itu sebagai pengendali data melaksanakan seluruh kewajiban yang dituliskan oleh undang-undang. Nah, di mana tuh Pak ke tempat untuk belajar mengenai undang-undang, terus apa itu perlindungan data pribadi? Ya, tempat untuk belajar saya lihat banyak ya, tetapi yang hasilnya efektif, ini nggak banyak. INIKSINDO menyelenggarakan berbagai macam pelatihan tentang perlindungan data pribadi, mulai dari yang awal pengenalan sampai ke yang advance. Yang unik di INIKSINDO adalah bahwa semua pengetahuan yang harus diketahui yang sifatnya cukup abstrak dan konseptual ini bisa diserap dengan mudah karena sistem pembelajarannya yang memungkinkan itu. Karena kita juga di dalam pembelajarannya itu kita menyediakan fasilitas simulasi untuk supaya orang lebih paham lagi gitu tentang bagaimana menangani berbagai macam kasus data pribadi. Tapi Pak, kan INIKSPIPL pasti ada yang nggak punya cukup waktu panjang untuk mengikuti pelatihan di INIKSINDO misalnya mengenai tentang data pribadi. Ada nggak Pak kayak one day training yang cuma 1 hari aja trainingnya? Ya betul, ada. Jadi kita punya memang yang kita khususkan untuk para profesional yang memang waktu yang bisa disediakan untuk belajar ini sedikit ya. Jadi kita punya program yang namanya one day training, simulasi dan pengenalan pelindungan data pribadi.
di mana kita akan menyelenggarakan nanti tanggal 26 Februari. 20. Ya. Oh sorry, di mana kita akan menyelenggarakan di tanggal 25 Februari. Oke. Ini sudah kesekian kalinya kita menyelenggarakan itu, dan selama ini program kita setelah diikuti oleh sebenarnya ratusan para profesional yang merasakan bahwa pelatihan ini sangat efektif. Jadi siapapun bisa mengikuti ya Pak? Ya, betul. Mulai dari HR sampai orang IT pun bisa ya Pak? HR, risk, legal, IT, data science, dari business units, semuanya bisa dan perlu. Oke Pak. Gitu. Oke, Ings People, perlu dicatat ya, nanti Inexindo akan mengadakan one day training mengenai pelindungan data pribadi pada tanggal 25 Februari mendatang di 2025 ini. Nah, itu dia Ings People mengenai tips pelindungan data pribadi. Karena data pribadi itu sangat privacy ya Pak, sangat privacy dan sangat membutuhkan keamanan. Nah, untuk Ings People yang ingin tahu lebih dalam mengenai pelindungan data pribadi, Ings People bisa mengikuti one day training pelindungan data pribadi bersama Inexindo pada tanggal 25 Februari 2025. Ings People bisa daftarkan diri di sini. Oke, terima kasih banyak Pak Didi telah menyempatkan hadir dan memberikan ilmunya di episode sharing kali ini. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak dapat bermanfaat bagi saya dan juga bagi Ings People lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini karena ada banyak informasi seputar IT lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Lindungi datamu, lindungi dirimu. Sampai jumpa.